Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi Gen Habian Base pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, dan pengagungan kami naikkan kepadamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kekasih jiwa kami sungguh bersyukur ketika pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru. Kami percaya semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 9 Januari 2023 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Yang kedua Filipi 4 ayat 8. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang berkata dan berpikir yang benar. Yang benar berarti sesuai dengan fakta dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kita sebagai manusia, selain kita sebagai makhluk individual, kita juga makhluk sosial yang tentunya pasti berelasi atau kita membutuhkan satu dengan yang lain. Harus kita akui bersama bahwa dalam kehidupan kita berkomunitas tidak bisa bebas dari sebuah gesekan. Gesekan ringan, pertentangan sampai kepada sebuah konflik kepentingan yang berujung pada peristiwa atau suatu yang bisa saling menjatuhkan sesama, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Setiap komunitas tidak bisa bebas dari sebuah gesekan, bahkan sampai pada komunitas terkecil sekalipun. Contohnya dalam kehidupan berkeluarga, suami istri, anak dengan orang tua, demikian sebaliknya. Orang tua juga dengan orang tua, menantu dengan mertua, dan selanjutnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sejak dahulu bahwa masalah-masalah itu sudah dibawa ke peradilan, dibawa kepada tua-tua untuk diadili. Seperti yang kita lihat di dalam kitab Keluaran ini, bagaimana Tuhan menyampaikan perintah-perintahnya kepada Musa dan untuk disampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Janganlah kamu menjadi saksi dusta. Saudara, seorang saksi itu sangat menentukan hasil dari sebuah keputusan persidangan. Benar atau tidak benar, ya, itu sangat ditentukan oleh seorang saksi. Oleh sebab itu seorang saksi tidak boleh menyebarkan kabar bohong. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya itu shema shav. Jangan menyebarkan kabar bohong atau membuat laporan atau pengakuan palsu. Tidak boleh membantu orang bersalah dan menjadi saksi yang tidak benar. Tidak boleh mengangkat tangan untuk menjadi saksi yang jahat. Tidak boleh turut atau ikut-ikutan atau bersengkongkol atau berkompromi bersama dengan gerombolan orang jahat untuk memberikan kesaksian palsu, membelokkan hukum atau
memihak kepada orang miskin secara tidak adil. Menjadi saksi yang benar itu tergantung dari apa yang kita katakan. Perkataan-perkataan yang keluar itu adalah perkataan-perkataan yang benar, faktual. Kemudian yang kedua kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena sesungguhnya apa yang menjadi pikiran itu sangat menentukan prioritas di dalam panggilan surgawi, yaitu di dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran itu adalah faktor penentu apakah kita berlari kepada tujuan untuk memperoleh panggilan surgawi. Jadi apa yang Rasul Paulus untuk kita pikirkan? Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ada satu ungkapan mengatakan bahwa Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Dan seorang tokoh Napoleon Hill mengatakan, apa yang kita pikirkan maka kita dapat meraihnya. Betapa hebat, betapa dahsyat kuasa sebuah pikiran. Bahkan taburlah sebuah pikiran maka akan menuai sebuah tindakan. Taburlah sebuah tindakan maka akan menuai sebuah kebiasaan. Taburlah sebuah kebiasaan maka akan menuai sebuah karakter. Dan karakter itulah yang menentukan nasib saudara. Apa yang kita pikirkan? Apakah kita penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang duniawi, hal-hal yang kotor, hal-hal yang palsu, atau rancangan-rancangan yang merugikan orang, atau apa saja? Hari ini Tuhan berfirman bagi kita, pikirkan apa yang benar. Katakan apa yang benar dan pikirkan apa yang benar. Sesuai dengan introitus kita dalam minggu ini bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Pikirkan yang benar, katakan yang benar, itu adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Bahkan ketika kata pikirkan ini kita lihat ditulis di dalam bahasa Yunani itu logizete. Logizete ini adalah ditulis dalam bentuk present imperatif. Ada dua kata perintah, aorist imperatif, present imperatif. Aorist imperatif itu adalah perintah di masa lampau dan dilakukan satu kali. Tetapi present imperatif adalah sebuah kata perintah yang terus-menerus berkali-kali dilakukan secara berulang-ulang. Dan sebab itu pikirkanlah benar-benar apa yang baik, apa yang manis, apa yang suci, apa yang sedap didengar, apa yang mulia, apa yang patut dipuji. Pikirkan itu secara berulang-ulang, secara terus-menerus dari hari ke hari. Maka kita akan benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Allah. Satu doa untuk kita semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus untuk terus menjadi saksi yang benar, berkata yang benar, dan kami berpikir yang benar, sehingga menghasilkan tindakan-tindakan, kebiasaan dan karakter yang benar di hadapan Tuhan. Roh Allah kiranya menolong kami semua. Berkatlah seluruh jemaat Tuhan Galang Ning yang Abian Basi, dimanapun mereka berada ya Tuhan, dalam segenap pergumulan yang sedang dihadapi, baik pribadi, dalam kehidupan keluarga, anak-anak, tumbuh kembang, pendidikan, pergaulan, teman hidup, jodoh, keturunan, sakit penyakit, masa depan, masa tua, perekonomian, pekerjaan, dan ada begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau melawat setiap pribadi, menguatkan, memulihkan dan membangkitkan semangat
untuk terus percaya dan mengandalkan Engkau, ya Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Bahkan ketika kami masuk ke tahun 2023 ini, kami semakin terus mengandalkan Tuhan dan dipimpin oleh Roh Allah. Berkati juga terus pemerintahan bangsa dan negara Indonesia ini Bapa. Kiranya Kau berkenan memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Dan Tuhan berkenan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripadamu, ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menguatkan dan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.